Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bertemu lagi di kelas analisis kompleksitas algoritma. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait asymptotic notation. Jadi ini adalah notasi yang biasa digunakan untuk mengkelaskan kompleksitas dari suatu algoritma. Sebelum kita masuk ke asymptotic notation, karena asymptotic notation itu pada dasarnya nanti akan membahas terkait order of growth atau merepresentasikan order of growth dari suatu fungsi. Nah, secara intuisi, let's say kita punya dua algoritma, yaitu A1 dan A2. Di mana A1 ini dia mempunyai waktu seperti ini. Kompleksitas waktunya 0,01 n kuadrat, atau bisa kita bilang dia ada di quadratic time. Sedangkan algoritma yang kedua, kompleksitas waktunya adalah 100 n, atau kita bisa bilang dia ada di linear time. Nah, mana ya sih yang memberikan efisiensi yang lebih baik untuk ukuran input yang lebih besar dan seberapa besar? Kalau kita lihat di sini kan relatif kecil konstannya 0,01 dibandingkan dengan ini yang 100. Tapi kalau kita bandingkan 0,01 n kuadrat itu suatu saat akan lebih besar dari 100 n. Karena kalau kita lihat dia, let's say lebih besar dari 100 n, berarti kalau dua-duanya, kedua ruas saya bagi dengan 0,01, maka saya akan mendapatkan ini. N kuadrat itu lebih besar dari 10.000 n. Atau kalau saya bagi dua-duanya dengan n, asumsi n itu selalu bilangan positif, maka n itu lebih besar dari 10.000. Dengan kata lain, ketika n lebih besar dari 10.000, maka pertidaksamaan ini akan selalu berlaku. Yang algoritma pertama itu akan lebih besar atau lebih lama dibandingkan algoritma yang kedua. Jadi di sini kita lihat konstanta yang ada di sini itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah rank yang kita punya untuk n. Secara dasarnya kalau kita berbicara terkait analisis efisiensi, maka algoritma dengan waktu linear pada suatu titik atau eventually akan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma yang punya waktu kuadratik. Dan kata kunci yang kita punya di sini itu adalah eventual behavior. Kemudian kita lihat lagi kalau misalnya kita punya suatu fungsi fn itu adalah 0,1 n kuadrat tambah n tambah 100. Kita lihat untuk beragam nilai n. Berapa sih nilai fn? Untuk 10 nilai fn 120, untuk 20 nilai fn 160, dan seterusnya sampai n-nya 1000. Nah, tapi kalau kita perhatikan, mana sih dari ketiga bagian ini yang mempunyai rank terbesar atau yang paling dominan? Apakah n kuadrat, apakah n, atau apakah 100? Kalau kita berbicara tentang n yang besar, tentunya yang lebih dominan itu adalah n kuadrat. Makanya kalau saya cek yang dominannya aja si 0,1 n kuadrat, maka ketika saya cek nilai n-nya, maka kita punya hasil seperti ini. Dan kalau saya bandingkan nilai fn yang lengkap dengan fn yang hanya rank terbesar aja yang kita hitung, ketika n-nya 10 perbandingannya 1:12. Ketika n-nya 20 perbandingannya 1:4. Ketika n-nya 50 mengecil lagi perbandingannya. Kurang lebih 1:2 pun tidak. Saya perbesar lagi n-nya, kita lihat semakin kecil lagi, 5:6. Kita lihat lagi untuk n yang jauh lebih besar lagi, ini sangat kecil perbandingan. Jadi bisa kita lihat untuk n yang semakin besar, ketika kita mempunyai fn yang lengkap dengan menghitung fn yang hanya berfokus pada rank terbesarnya saja, maka
penambahan N tambah 100 ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu signifikan untuk nilai N yang besar. Untuk nilai N yang kecil memang dia sangat berpengaruh. Tapi untuk nilai N yang besar, dia tidak terlalu berpengaruh. Jadi mulai pada suatu titik atau eventually, nilai kuadratik dari fungsi Fn itu mulai mendominasi fungsi tersebut. Sehingga ketika kita menentukan kelas kompleksitas, kita hanya mempertimbangkan pangkat tertingginya saja. Contohnya ketika kita punya fungsi 5n kuadrat tambah 100n tambah 20. Berarti kita cek mana sih yang mempunyai rank tertinggi antara konstan, n, atau n kuadrat. Pastinya n kuadrat yang lebih tinggi. Makanya nantinya kita akan bisa bilang, oh dia itu ada di orde n kuadrat. Karena yang tertingginya ranknya itu ada di n kuadrat. Nah, untuk kelas kompleksitas ini kalian bisa menggunakan notasi yang disebut big O, big omega, dan juga big theta. Untuk big O kita lihat dulu. Di sini misalnya saya punya dua fungsi, 2n kuadrat dan juga n kuadrat ditambah 10n. Kalau saya hitung mulai dari n-nya 0 sampai n-nya 15, saya akan bisa mendapatkan nilai seperti ini dan kalau digambarkan seperti ini. Di sini bisa kita lihat, setelah titik tertentu, nilai Gn selalu ada di bawah 2n kuadrat. Dan 2n kuadrat ini saya misalkan tulis sebagai konstanta yaitu 2 dikalikan Fn yaitu n kuadrat. Oke. Nah, kasus seperti ini itu kita bilang kalau Gn ini merupakan anggota dari big O n kuadrat. Karena Gn selalu ada di bawah suatu konstanta dikali n kuadrat. Nah, definisi lebih formalnya, jadi di notasi asimptotik itu ada big O, dan notasi asimptotik lainnya tadi ada big omega, ada big theta, itu dikastakan dapat memperlihatkan sifat asimptotik dari suatu fungsi karena mereka hanya menjelaskan apa yang terjadi setelah suatu titik tertentu. Jadi kita hanya berfokus pada eventually-nya tadi. Setelah titik tertentu, apa sih yang terjadi pada fungsi tersebut kalau kita bandingkan dengan fungsi lainnya. Untuk big O, perbandingan yang ada itu adalah fungsi yang kita punya harus selalu ada di bawah C dikalikan Fn, eventually, setelah titik tertentu. Jadi, big O Fn itu adalah suatu kelas yang berisi fungsi-fungsi di mana fungsi tersebut selalu ada di bawah Fn dikalikan suatu konstanta setelah suatu titik tertentu. Contohnya ini adalah benar 100n tambah 5. Itu merupakan anggota big O n kuadrat. Kenapa saya bisa klaim seperti ini? Kita coba buktikan. Di sini 100n plus 5. Kalau dia anggota big O dari n kuadrat, maka dia harusnya lebih kecil atau sama dengan suatu C dikalikan n kuadrat. Dan ini harus berlaku untuk setiap n di atas atau sama dengan sesuatu. Nah, di sini kita harus cari C-nya itu apa sih? Sesuatunya itu apa? Oke, nah sekarang 100n ditambah 5. Dia harus lebih kecil dari apa? Goalnya kita ingin punya lebih kecil dari sesuatu dikalikan n kuadrat. Di sini belum ada n kuadratnya. Bahkan ada konstan. Nah, kita pengen menghilangkan konstan ini. Gimana caranya? Kita bisa bilang 100n itu lebih kecil dari dirinya sendiri atau sama dengan dirinya sendiri. 5 itu lebih kecil atau sama dengan n misalnya.
Tapi tentunya ini tidak berlaku untuk semua N. Dia hanya berlaku untuk N minimal 5. Oke, saya tulis langsung ya. 100N tambah 5 itu lebih kecil dari apa sih? Goalnya di sini kita ingin menghilangkan konstantanya dulu yaitu plus 5. 100N-nya tetap, 5-nya bisa kita ganti jadi N. Ini akan berlaku jika N-nya minimal 5. Ini sama dengan 105N. Dan karena goal tadi kita ingin menyatakan dia lebih kecil atau sama dengan suatu konstanta dikali N kuadrat, maka ini harus kita kali N lagi. Tapi kalau kita kali N, pasti dia lebih kecil atau sama dengan juga dong. Ini kita akan punya 105N kuadrat. Sehingga 100N plus 5 itu akan lebih kecil atau sama dengan 105N kuadrat untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 5. Atau dengan kata lain, terbukti kalau 100N plus 5 itu anggota big O N kuadrat. Untuk dengan C-nya itu adalah 105 dan N0-nya itu adalah 5. Oke. Contoh lain, misalnya tadi 105, 100N tambah 5. Untuk menghilangkan 5-nya, kita bisa juga kalikan 5-nya dengan N. Dan ini akan berlaku untuk N minimal 1. Kenapa nggak 0? Karena kalau 0, ini menjadi 5, ini menjadi 0. Hubungan ini kan salah ya. Berarti 0 itu tidak masuk. Kalau 1, dia akan masuk. 2, apalagi 3, apalagi, dan seterusnya. Berarti di sini saya akan punya, sorry, ini harus 101 ya. Saya salah. Ini harusnya 101. Ini baru 105. Jadi ini pun akan terbukti, ini akan terbukti dengan mengambil C-nya 105 dan N0-nya 1. Atau C-nya 101, N0-nya 5. Oke. Ini kalian bisa coba kerjakan di rumah, tapi saya kasih contoh ya. Yang ini mirip-mirip sama yang tadi ya. Kemudian nomor 2 misalnya, saya punya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Dia harusnya lebih kecil atau sama dengan C dikalikan N kuadrat. Nah ini yang ada di atas, 1 pasti lebih kecil dari N kan. 2 juga pasti lebih kecil atau sama dengan N. Sorry. Ini N. 3 juga pasti lebih kecil atau sama dengan N. Hingga N juga pasti akan lebih kecil dari N. Ini kalau kita jumlah semua, maka kita akan punya N kali N. Sehingga kita akan punya N kuadrat. Dan ini akan berlaku untuk semua N minimal 1. Bisa kalian cek, kalau 0 mungkin enggak. Kalau 1 mungkin enggak. Dan seterusnya. Yang lain bisa kalian coba sendiri ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di LMS ataupun chat pribadi. Nah tadi kalau kita ngomongin big O, kita berbicara tentang lebih kecil atau sama dengan. Big theta berbicara tentang lebih besar atau sama dengan. Atau kalau kita lihat di grafiknya, GN eventually akan selalu ada di atas C dikalikan Fn untuk suatu C. Pembuktiannya mirip-mirip. Kalau ini, kalau contoh-contoh yang di sini kebetulan straightforward semua ya. Kita mau buktiin N pangkat 3 itu anggota dari N kuadrat. Berarti di sini kalau kita lihat N pangkat 3 lebih besar atau sama dengan
n kuadrat. Dan ini pasti berlaku untuk semua bilangan non-negatif. Makanya ini sudah clear, jelas. Jadi kalau kita ambil C-nya 1, N0-nya 0, dia sudah jelas benar. Yang kedua, 3N plus 2 lebih, anggota dari big omega N. Ini juga kalau misalnya kita punya 3N plus 2, dia kan pasti lebih besar dari 3N. Karena ini kita ada penambahan 2. Pasti dia lebih besar dibandingkan tidak ada penambahan apapun. Ini sudah jelas berlaku untuk apapun nilai N-nya. Yang tidak negatif pastinya, karena N itu kan ingat input size kan nggak mungkin negatif. Jadi N yang di sini yang kita bicarakan itu pasti sesuatu yang bukan negatif. Yang ketiga juga cukup straightforward. Ini pasti akan lebih besar dari 10 N kuadrat sendiri, karena kita berbicara tentang N yang non-negatif. Kalau kita hilangkan penambahannya, pasti dia lebih kecil hasilnya. Oke. Kemudian theta. Tadi kalau big O kita berbicara tentang lebih kecil atau sama dengan. Big omega berbicara tentang lebih besar atau sama dengan. Theta berbicara tentang keduanya. Jadi akan ada konstanta yang membuat eventually Gn itu ada di bawah Cfn. Tapi ada konstanta lain yang membuat Gn itu eventually akan ada di atas Cfn. Okay. Jadi kita berbicara tentang dua konstanta yang berbeda ya di sini. Contohnya, setengah N dikalikan N-1. Kita ingin buktikan kalau dia itu anggota dari big theta N kuadrat. Nah di sini kita perlu membuktikan dua berarti. Dia itu lebih besar dari suatu konstanta dikali N kuadrat, atau dan dia juga lebih kecil dari konstanta lain dikali N kuadrat. Atau dengan kata lain, kita buktikan kalau dia ada di big O-nya, dan kita buktikan juga kalau dia ada di big omega-nya. Kemudian untuk yang big omega, ini bisa kita tulis seperti ini. Oke. Nah dari sini ke sini gimana sih logikanya? Kalau saya punya suatu bilangan, saya kurangi dengan 1, lebih besar mana dia dibandingkan dengan bilangan yang sama saya kurangi dengan 2? Tentunya semakin besar pengurangannya, dia hasilnya semakin kecil. Ya kan? Berarti ketika kita ingin mengklaim sesuatu itu lebih besar, maka pengurangannya itu harusnya lebih besar. Jadi yang tadinya dikuranginnya cuman setengah, nah sekarang kita pengen dikuranginnya lebih besar lagi. Gimana caranya sih? Kita bisa mengkalikan dia dengan sesuatu. Dan sesuatunya harusnya lebih besar dari 1, karena kalau kita kalikan dengan sepersekian, pasti nanti hasilnya lebih dikit kan. Berarti untuk membesar pengurangan, kita bisa mengkalikan dia dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Nah kita lihat di sini. Goalnya kita ingin membuat dia sesuatu dikali N kuadrat. N kuadratnya kita udah punya di sini. Tapi untuk mengganti setengah N ini menjadi N kuadrat, berarti kita perlu kalikan dia dengan N. Oh, kalau kayak gini, dia bisa jadi lebih besar nih pengurangannya, ya kan? Tapi saya jadi punya setengah N kuadrat dikurangi setengah N kuadrat. Jadinya 0 dong. Nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya di sini saya kalikan dengan setengah N. Biar dia ini lebih besar, dengan catatan setengah N ini lebih besar dari 1 ya. Berarti N-nya minimal 2. Sehingga ini bisa saya tulis menjadi 1/4 N kuadrat. Berarti ada nih C-nya 1/4, N0-nya 2. Untuk big omega-nya. Kemudian untuk big O-nya, pembuktian lebih kecil. Kalau ini cukup straightforward.
sesuatu yang dikurangin sesuatu lainnya pasti lebih kecil daripada kita tidak melakukan pengurangan tersebut. Apapun nilai n-nya. Ini sudah cukup jelas ya kalau yang ini. Jadi karena dua-duanya berlaku, kita punya dapat nilai C-nya, dapat nilai N0-nya, bisa kita bilang kalau si fungsi yang kita punya tadi itu benar ada di anggota theta N kuadrat. Untuk C1-nya itu seperempat, C2-nya itu setengah. N0-nya berapa? N0-nya berarti maksimum dari 2 N0 yang kita temukan. N0-nya itu adalah 2. Karena ini dia berlaku untuk 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini dia berlaku untuk 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pastinya kita akan ambil irisannya. Berarti 2 ke atas. Oke, contoh lain, 3N plus 2, kita ingin buktikan kalau dia adalah anggota Big Theta N. Berarti lagi-lagi kita buktikan dia anggota Big O, kita buktikan juga dia anggota Big Theta. Anggota Big Theta, kita harus buktikan dia lebih besar dari sesuatu dikalikan N. Kalau dari plus, lebih besar dari sesuatu, ya tinggal kita hapus aja plusnya. Kalau untuk lebih kecil, kayak tadi yang soal contoh pertama, 2-nya bisa kita ganti dengan N, tapi N-nya berarti minimal 2. Berarti di sini kita dapat C yang pertama 3, C yang kedua 4, dan N0-nya itu adalah maksimal dari 1 dan 2, yaitu 2. Ini latihan lain kalian bisa coba, tapi kalau misalnya dari analogi yang tadi kita punya, berarti kan Big O itu identiknya dengan lebih kecil atau sama dengan. Big Omega identiknya dengan lebih besar atau sama dengan. Big Theta identiknya dengan sama dengan. Nah dari sini kita lihat di awal juga tadi kita bilang apa yang paling penting kalau kita punya suatu fungsi yang paling penting itu adalah rank yang paling besarnya, ya kan? Di sini fungsi yang kita punya di sini semuanya sama ya. Rank terbesar antara n pangkat 5, n atau konstan, udah jelas n pangkat 5. Jadi untuk mengetahui ini benar atau salah, kita cukup lihat rank terbesarnya. Apakah dia lebih kecil untuk Big O? Apakah dia lebih besar atau sama dengan untuk Big Omega? Apakah dia sama dengan untuk Big Theta? Contohnya, di sini rank terbesar N pangkat 5. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan N pangkat 5? Tentu iya. Makanya ini benar. Big O lebih kecil atau sama dengan N pangkat 5. Apakah dia lebih kecil atau sama dengan N? Jelas tidak. Nomor 3, jelas. Sorry. Nomor 3, ya. Selanjutnya, nomor 4. N pangkat 5, apakah dia lebih kecil atau sama dengan N pangkat 5? Jelas, ya. N pangkat 5, apakah dia lebih besar atau sama dengan N? Jelas, ya. N pangkat 5, apakah dia lebih besar atau sama dengan N pangkat 17? Jelas, tidak. Nomor 7. Sekarang kita lihatnya Big Theta. N pangkat 5, apakah sama dengan N pangkat 5? Jelas, ya. N pangkat 5, apakah sama dengan N? Jelas, tidak. N pangkat 5, apakah sama dengan N pangkat 17? Jelas, tidak. Oke. Jadi kita bisa cek rank terbesarnya seperti apa. Lihat kelas asymptotic notation apa yang kita gunakan. Kalau Big O berarti hubungannya lebih kecil atau sama dengan, Big Omega itu lebih besar atau sama dengan, Big Theta itu sama dengan.
Kita bandingkan dengan fungsi yang ada di kelas. Nah, untuk sifat dari notasi asimptotik, kalau misalnya kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu F1, fungsi yang kedua F2. Dan kita tahu F1 itu ada di big O G1, kalau F2 itu ada di big O G2. Nah, kita bisa punya ini. Kalau kita punya fungsi F1 ditambah F2, maka big O-nya itu adalah big O maksimum dari G1 dan G2. Kalau kita punya fungsinya dikali, maka big O-nya itu adalah perkaliannya juga. Secara implementasi di algoritmanya, penambahan ini berarti misalnya saya punya prosedur dan prosedur yang kedua. Let's say, contoh aja, prosedur 1 ini dia ada di big O N. Prosedur 2, let's say, ada di big O N kuadrat. Penambahan ini maksudnya adalah saya punya main program, di mana di main program itu saya memanggil prosedur 1, dan setelah selesai saya baru panggil prosedur 2. Ini berarti total kompleksitas waktunya itu adalah misalnya dia itu kompleksitasnya adalah Fn, ini kompleksitasnya adalah F2n. Let's say, ini F1n. Berarti total kompleksitas waktunya itu adalah F1n ditambah F2n. Dan big O-nya akan jadi big O maksimum dari F1, F2. Okay. Sedangkan kalau saya punyanya main, di program mainnya itu, misalnya saya panggil prosedur 1, tapi di dalamnya saya panggil prosedur 2. Ini berarti kompleksitas waktunya akan menjadi F1 dikalikan F2. Berarti dia akan ada di big O G1 kali G2. Oke, jadi penjumlahan artinya satu fungsi, satu prosedur saya panggil dulu, setelah selesai baru saya lakukan prosedur yang kedua. Intuisinya seperti itu kalau kita berbicara tentang algoritma. Sedangkan kalau kali itu berarti satu prosedur ada di dalam prosedur lain. Itu kompleksitasnya nantinya kita kali. Ini analoginya tadi yang sudah sempat saya bilang juga. Selain 3 ini sebenarnya ada juga small o dan small omega. Kalau small itu berarti sama dengannya nggak masuk. Tapi ini sebenarnya sangat jarang kita gunakan, jadi nggak akan kita bahas. Nice to know aja. Kalau ada notasi asimptotik lain yaitu small o dan small omega. Atau kalau kita gambarkan kelas kompleksitasnya kurang lebih seperti ini. Jadi small o dan small omega itu ada di dalam big O dan big omega. Big theta itu berarti dia ada di dalam big O dan juga ada di dalam big omega. Dan ini ada fungsi penting dalam artian kalau kita punya Fn-nya itu adalah suatu konstanta, C, kita bilang dia itu fungsi konstan. Kalau Fn-nya itu n, kita bilang dia fungsi linear. Atau rank terbesarnya n, kita bilang dia fungsi linear. Kalau rank terbesarnya adalah n kuadrat, kita bilang dia fungsi kuadratik. Rank terbesarnya n pangkat 3, kita bilang dia fungsi kubik. Kalau log bn berarti dia fungsi logaritma, kita punya n log n, polinomial, eksponensial. Oke, seperti itu. Dan kalau kita gambarkan, yang paling rendah itu adalah log n. Kemudian di atasnya ada n, kemudian n log n kuadrat. Di sini pastinya ada n pangkat 3, n pangkat 4, dan seterusnya. Dan yang paling jelek adalah eksponensial. Jadi kalau kita urutkan, konstan itu paling bagus. Logaritmik itu yang kedua, kemudian disusul oleh n log n, polinomial, polinomial yang biasa ya, n pangkat 2, n pangkat 3, n pangkat 4, n pangkat 5, dan seterusnya. Eksponensial, dan di atas eksponensial yang paling jelek itu adalah faktorial.
Untuk contoh lain kalian bisa coba kerjakan sendiri lagi di rumah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa di post di diskusi atau misalnya bisa di PM saja ke saya. Sekian materi pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pekan depan kita akan ada kuis. Jadi kuisnya akan menyangkut materi dari pekan 1 hingga pekan ke-4 sekarang ini. Kuisnya tetap akan dibuka selama 10 menit. 10 hari, sorry. Terima kasih semuanya. Bertemu lagi di video selanjutnya.